semester 2 Universitas Katolik Media Mandira Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Apa supervisor? Supervisor adalah seorang pengawas, seorang penilai. Contohnya, kepala sekolah mengawasi dan menilai seorang guru ketika melakukan sebuah pembelajaran di dalam kelas. Saya juga sudah membagikan beberapa poin. Ada 6 poin. Yang pertama, apa itu supervisi klinis? Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan untuk perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, melalui tahap perencanaan, pengamatan, dan tahap analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan 3 tahap ini. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap planning, rencana. Sebelum supervisor atau kepala sekolah melakukan sebuah pengamatan, penilaian terhadap guru, ia harus membuat sebuah rencana, ia harus membuat planning untuk melakukan sebuah pengamatan. Yang kedua, tahap pengamatan. Tahap pengamatan ketika supervisor sudah berada di dalam kelas, ia menilai, ia mengamati bagaimana seorang guru melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kelas dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, tahap analisis. Tahap analisis ketika seorang supervisor atau kepala sekolah sudah melakukan tahap pengamatan, ia harus menganalisis kembali apa yang telah ia amati tersebut. Yang kedua, mengapa diperlukan supervisi klinis? Ada beberapa alasan mengapa diperlukan supervisi klinis. Yang pertama, tidak ada balikan dari orang yang kompeten sejauh mana praktik profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik. Yang kedua, ketinggalan impact dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kehilangan identitas profesi. Yang keempat, kejenuhan profesional atau burnout. Yang kelima, pelanggaran kode etik yang akut. Yang keenam, mengulang kekeliruan secara masif. Yang ketujuh, erosi pengetahuan yang sudah didapatkan dari pendidikan prajabatan atau PT. Yang kedelapan, siswa dirugikan, tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, rendahnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat dan pemberi pekerjaan. Yang ketiga, apa tujuan supervisi klinis? Apa sih tujuan supervisi klinis ini? Yang pertama, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, membantu guru mengidentifikasikan dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keempat, membantu guru untuk menunjukkan cara pemecahan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang kelima, membantu guru mengembangkan sikap positif dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Itu merupakan tujuan dari mengapa perlu melakukan sebuah perbaikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa karakteristik supervisi klinis? Yang pertama, perbaikan dalam pembelajaran mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Artinya, guru tersebut itu diharuskan untuk berpengetahuan yang baik, berkelakuan yang baik ketika melakukan sebuah tugas dan tanggung jawabnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa keterampilan seperti yang pertama, keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Artinya, supervisor itu sudah mengamati dahulu. Dan yang kedua, keterampilan mengembangkan kurikulum. Supervisor itu harus pandai dalam mengembangkan kurikulum. Yang kita ketahui sekarang, dunia pendidikan ini sudah menggunakan kurikulum 13, di mana seorang siswa harus lebih aktif daripada seorang guru. Hal ini dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah
untuk melakukan sebuah penelitian pengamatan terhadap guru di dalam kelas. Apakah ia menggunakan kurikulum 13 ini dengan baik atau tidak, dan siswa pun menerima dengan baik atau tidak juga. Yang ketiga, keterampilan dalam proses pembelajaran. Guru itu harus lebih kreatif lagi dalam melakukan sebuah proses pembelajaran dalam kelas. Ketika guru melakukan sebuah proses pembelajaran dalam kelas, hal yang harus dia lakukan ialah ia harus lebih kreatif dalam berbagi pembelajaran yang sudah ia kuasai kepada siswa, sehingga siswa pun menerimanya dengan baik. Yang ketiga, fokus supervisi klinis adalah yang pertama, perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini merupakan hal yang dilakukan oleh supervisor klinis kepada guru. Dan yang kedua, keterampilan penampilan pembelajaran yang memiliki arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Artinya, supervisor sudah melakukan sebuah penelitian, sebuah pengawasan, sebuah pengamatan, sebuah penilaian terhadap guru. Apabila guru tersebut itu sudah melakukan sebuah keterampilan yang baik, penampilan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketiga, didasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau. Artinya, supervisor sudah mengalami sendiri bagaimana menjadi seorang guru ketika berhadapan dengan siswa melakukan sebuah pembelajaran, memberikan sebuah materi, mengajak siswa agar bisa mampu merangkai atau mampu menerima pembelajaran tersebut. Yang kelima, apa prinsip-prinsip supervisi klinis? Prinsip-prinsip supervisi klinis yang pertama, diskusi ataupun kajian balikan bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan. Artinya, ini supervisor sudah melakukan sebuah diskusi atau pengkajian balikan yang bersifat demokratis itu berdasarkan hasil pengamatan yang telah ia lakukan, hasil supervisi sendiri yang telah ia lakukan di dalam kelas. Yang kedua, hubungan antara supervisor dengan guru, kepala sekolah dengan guru, guru dengan mahasiswa, PPL adalah mitra kerja yang bersahabat dan penuh tanggung jawab. Mau ditekankan lagi guys, bahwa supervisor ini bukan hanya seorang kepala sekolah, tetapi supervisor ini bisa juga petugas dari dinas yang datang turun langsung mengawasi, menilai guru di dalam kelas. Yang ketiga, bersifat interaktif, terbuka, objektif, dan tidak bersifat menyalahkan. Yang keempat, pelaksanaan keputusan ditetapkan atas kesepakatan bersama. Yang kelima, hasil untuk tidak disebarluaskan. Jadi hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh supervisor tersebut dilakukan dan hasilnya tersebut itu tertutup dan tidak disebarluaskan kemanapun. Yang keenam, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkungan pembelajaran. Yang ketujuh, prosedur pelaksanaan berupa siklus, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengamatan, dan tahap siklus balik. Dan yang keenam, bagaimana prosedur supervisi klinis? Prosedur supervisi klinis yang pertama dimulai dari tahap perencanaan awal. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menciptakan suasana yang intim dan terbuka. Yang kedua, mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran. Yang
keempat, menentukan alat bantu atau instrumen observasi. Yang kelima, menentukan teknik pelaksanaan observasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan observasi. Tahap pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, beberapa hal yang harus diperhatikan antara yang pertama, harus luwes. Harus luwes. Yang kedua, tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak bersifat menilai. Yang keempat, mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran sesuai kesepakatan bersama. Yang kelima, menentukan teknik pelaksanaan observasi. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir atau diskusi balikan. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, memberi penguatan. Yang kedua, mengulas kembali tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengulas kembali hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang keempat, mengkaji data hasil pengamatan. Yang kelima, tidak bersifat menyalahkan. Yang keenam, data hasil pengamatan tidak disebarluaskan. Yang ketujuh, penyimpulan. Yang kedelapan, hindari saran secara langsung. Yang kesembilan, merumuskan kembali kesepakatan sebagai tindak lanjut proses perbaikan. Oke guys, sekian hasil penjelasan tentang supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. I had a dream, we were so